PBB, zona penyangga yang dibuat Israel bisa dianggap kejahatan perang. They have seen their land steadily devoured by settlements and plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, UNHCR, Volker Turk memperingatkan laporan upaya Israel menciptakan zona penyangga di Gaza dapat dianggap sebagai kejahatan perang. Dia menyatakan pasukan Israel dilaporkan menghancurkan semua bangunan di jalur Gaza yang berada dalam jarak 1 km dari pagar Israel Gaza, membersihkan daerah tersebut dengan tujuan menciptakan zona penyangga. Saya menekankan kepada pihak berwenang Israel bahwa pasal 53 Konvensi Jenewa keempat melarang penghancuran properti milik perorangan oleh kekuasaan pendudukan kecuali jika penghancuran tersebut benar-benar diperlukan melalui operasi militer, papar dia. Dia menambahkan, penghancuran yang dilakukan untuk menciptakan zona penyangga untuk tujuan keamanan umum tampaknya tidak sejalan dengan pengecualian sempit operasi militer yang ditetapkan dalam hukum humaniter internasional. Lebih jauh lagi, penghancuran harta benda secara besar-besaran yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer dan dilakukan secara tidak sah dan tidak disengaja, merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa keempat dan merupakan kejahatan perang, ujar dia. Komisaris Tinggi mengatakan bahwa sejak akhir Oktober 2023, kantornya telah mencatat penghancuran infrastruktur sipil dan lainnya yang meluas oleh pasukan Israel, termasuk bangunan tempat tinggal, sekolah, dan universitas di wilayah di mana pertempuran tidak lagi terjadi. Penghancuran serupa juga terjadi di Beit Hanon di Gaza Utara, Asyujayeh di kota Gaza, dan Camp An-Nusairat di Gaza Tengah, ungkap dia. Pembongkaran juga dilaporkan terjadi di daerah lain, dengan laporan penghancuran banyak bangunan tempat tinggal dan blok apartemen terjadi di Han Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Israel tidak memberikan alasan yang kuat atas kehancuran infrastruktur sipil yang begitu besar, ujar Turk. Penghancuran rumah-rumah dan infrastruktur sipil penting lainnya juga menyebabkan terjadinya pengungsian masyarakat yang tinggal di daerah-daerah tersebut sebelum meningkatnya permusuhan, dan tampaknya bertujuan atau berdampak pada mustahilnya kembalinya warga sipil ke daerah-daerah tersebut, tegas dia. Saya mengingatkan pihak berwenang bahwa pemindahan paksa warga sipil mungkin merupakan kejahatan perang, papar Turk. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, 27.947 warga Palestina telah terbunuh, dan 67.459 orang terluka dalam genosida Israel yang sedang berlangsung di Gaza mulai tanggal 7 Oktober. Selain itu, sebanyak 8.000 orang masih belum ditemukan, diperkirakan tewas di bawah reruntuhan rumah mereka di seluruh jalur Gaza. Perkiraan Palestina dan internasional menyebutkan mayoritas mereka yang terbunuh dan terluka adalah perempuan dan anak-anak. Agresi Israel juga mengakibatkan hampir 2 juta orang terpaksa mengungsi dari seluruh jalur Gaza, dengan sebagian besar pengungsi terpaksa mengungsi ke kota Rafah di bagian selatan yang padat penduduknya, dekat perbatasan dengan Mesir. Seperti dilaporkan Irna Antonio Guterres, dalam KTT ke-19 Gerakan Non-Blok di Kampala, Uganda mengatakan serangan militer rezim Zionis di jalur Gaza mengakibatkan kerusakan besar-besaran dan gugurnya banyak warga sipil.
Lebih lanjut, Guterres menambahkan staf PBB yang aktif di jalur Gaza yang berusaha keras memberi bantuan kemanusiaan bersama keluarganya menghadapi pemboman beruntun dan bahaya setiap hari serta menghadapi pembatasan besar seperti ketidakamanan, pemusatan sarana telekomunikasi yang terputus dan juga larangan lalu lalang. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa juga memperingatkan peningkatan penyakit dan juga kelaparan serta memburuknya situasi masyarakat di jalur Gaza dengan menyatakan bahwa rakyat Palestina di jalur Gaza menderita bukan hanya karena bom dan peluru, tetapi nyawanya juga terancam karena kurangnya makanan dan air minum yang bersih. Pemadaman listrik, kurangnya obat-obatan di rumah sakit dan juga perjalanan yang menyakitkan untuk mencapai lahan kecil untuk melarikan diri dari perang. Guterres juga menyatakan bahwa dia tidak akan mundur dari tuntutannya untuk segera melakukan gencatan senjata karena alasan kemanusiaan dan pembebasan semua tahanan segera dan tanpa syarat dan menekankan bahwa perang di Gaza haruslah dihentikan. Sekretaris Jenderal PBB menambahkan setiap orang harus mengakui hak rakyat Palestina untuk membentuk negara merdeka. Guterres lebih lanjut mengumumkan kematian 152 staf PBB dalam perang Gaza akibat serangan rezim Zionis menggambarkan kesyahidan mereka sebagai tragedi yang memilukan bagi PBB, keluarga mereka dan juga mereka yang bertugas di Gaza. Presiden Majelis Umum PBB Denis Francis juga menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera di jalur Gaza. Masuknya bantuan kemanusiaan dan juga pembebasan tahanan, operasi Badai Al-Aqsa serta telah memasuki hari ke-170. Pemberitaan mengenai semakin intensifnya serangan brutal rezim Zionis terhadap kawasan perumahan, kesehatan dan sekolah di Gaza terus santer. Dan kawasan ini masih terus dibombardir dengan senjata mematikan rezim apartheid Zionis. Tentara rezim Zionis yang tidak berdaya melawan para pejuang perlawanan hanya berupaya menghabisi rakyat Palestina di jalur Gaza demi menekan perlawanan dan memaksakan rencananya, mengabaikan fakta bahwa seluruh rakyat Gaza adalah anggota perlawanan anti-Zionis.